Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, AASI, Tatang Nur Hidayat, mengatakan optimistis pertumbuhan asuransi syariah akan double digit. Asuransi jiwa syariah masih menjadi pendorong pertumbuhan. Menurut Tatang, di masa yang penuh ketidakpastian ini, AASI tetap optimistis namun realistis dan tetap hati-hati. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan asuransi syariah diharapkan double digit pada tahun 2022 ini, katanya. Secara portofolio asuransi jiwa syariah masih mendominasi, sarenya masih sangat besar dibandingkan asuransi general syariah. Terlebih di masa ekonomi seperti saat ini, kecenderungan kepemilikan aset agak rendah. Sehingga proteksi terhadap jiwa needs-nya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan needs proteksi terhadap goods. Jadi bagaimana Pak secara umum perkembangan industri asuransi syariah di semester 1 2022? Ya, kami di industri perasuransian syariah patut bersyukur atas kondisi di semester 1 2022. Secara umum dengan kondisi pasca pandemi masih ya kita melihat bahwa secara umum kondisi sangat baik, terkontrol gitu ya. Beberapa sisi ada pertumbuhan, walaupun memang kalau kita lihat terkait dengan kewajiban spin-off sepertinya ada perbedaan gitu dari teman-teman yang persiapan untuk spin-off itu terlihat ada kenaikan kinerja yang cukup signifikan, sementara mungkin di teman-teman yang rencana bisnisnya untuk mentransfer portofolio sepertinya sudah dalam fase persiapan, sehingga secara performance kelihatan juga stagnan atau cenderung menurun gitu Pak. Jadi sebenarnya dengan naiknya tenggat spin-off ini berdampak positif bagi kinerja bagi sebagian asuransi? Iya, karena kan istilahnya kayak last lap ya kalau balap gitu. Jadi kalau di awal mungkin masih nahan-nahan ngawet-ngawet bensin, nahan-nahan ban gitu ya. Kalau sekarang udah full nih gitu ya, kekuatan dikerahkan gitu kan. Apakah untuk mengejar posisi finish terbaik gitu, sepertinya demikian. Pertumbuhan bisa double digit Pak, estimasinya? Ini data kan masih kami olah secara umum, termasuk juga verifikasi Pak ya. Kadang-kadang kan data yang lama itu verifikasinya ya, tapi kami berharap demikian Pak. Kalau kita berbicara tadi kan persiapan spin-off ini ada yang seperti ngebut gitu ya. Yeah. Apakah kalau kita pisahkan antara yang utus dengan yang sudah full flight, ini ada perbedaan pertumbuhan gitu Pak? Iya, kalau kita lihat kan beberapa perusahaan full fledged misalkan yang baru spin off itu kan seperti Prudential Syariah. Kalau di general kan Zurich General Takaful, mungkin fasenya kan karena baru saja spin off, tentu selain fase performance juga kan fase internal lah mungkin ya. Nah, sementara yang unit kan fase internalnya itu mungkin belum mulai ya, karena kebanyakan mungkin dimulai di tahun depan ya. Sehingga saat ini lebih banyak ke menggenjot performance gitu ya. Tapi di luar itu kalau untuk full fledged yang sudah lama ya mestinya kan sudah stabil ya. Tapi kami belum sampai ke situ sih, belum sampai ke melihat yang full fledged yang sudah lama performance-nya bagaimana gitu. Itu belum saya belum bisa dapat konfirmasi lah. Pak, kalau kita bicara sampai akhir tahun Pak, proyeksinya akan tumbuh berapa Pak? Double digit kita atau bahkan sampai 20%? Iya, dalam kondisi yang saat ini gitu ya, yang uncertainty-nya benar-benar uncertain gitu ya, ketidakpastiannya sangat menganga. Ya kita optimis tapi juga tetap realistis dan hati-hati ya, walaupun tetap kami
berharap secara performance tetap bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, asuransi syariah tetap double digit lah pertumbuhannya gitu. Dan masih asuransi jiwa syariah masih menjadi market leader? Iya, secara portofolio asuransi jiwa syariah itu masih mendominasi, share-nya masih sangat besar gitu ya dibandingkan dengan general. Apalagi mungkin tidak di saat ekonomi seperti saat ini ya, di mana kecenderungan untuk kepemilikan aset itu kan agak rendah ya, sehingga faktor proteksi terhadap jiwa mungkin relatif lebih tinggi needs-nya dibandingkan dengan proteksi terhadap goods lah ya. Nah, kalau kita bicara tentang di konvensional selama pandemi kan jiwa sempat tertahan, sempat negatif, naik, tapi di asuransi syariah selama pandemi kan tumbuh semua ya. Iya. Nah ini apakah apa yang membuat beda antara konvensional dan syariah, Pak? Iya, di satu pihak mungkin kita di syariah itu kan tidak banyak yang di live ya, tidak banyak yang nominal besar mungkin ya, jadi relatif middle lah gitu ya, angka kepesertaan itu, angka kontribusi itu di middle, sehingga mungkin perpindahan portofolio, klaim atau pertimbangan opsi lain gitu ya, mungkin menjadi lebih tidak banyak kalau di syariah. Kalau di konvensional mungkin dengan jumlah pertanggungan yang besar, misalkan iuran yang besar, premi yang besar, bisa jadi dalam kondisi krisis kemarin mungkin customer mempertimbangkan opsi-opsi pengelolaan dana yang lain lah mungkin ya. Itu yang menyebabkan mungkin lebih stabil ya. Di luar memang kita melihat adanya peningkatan awareness terhadap value asuransi syariah, terutama dalam konteks value tolong menolong gitu. Pak, sekarang terakhir tentang produk. Kalau melihat perkembangan yang terjadi selama ini, nasabah ini, peserta gitu, itu lebih mencari produk yang sama dengan yang konvensional tapi sudah syariah, atau produk yang benar-benar punyanya khas syariah tadi, yang tidak ada di konvensional. Iya, kami melihat sampai dengan saat ini kebanyakan masih melihat bagaimana manfaat, benefit, layanan, keamanan misalkan itu nilai-nilai umum yang sama dengan konvensional, tetapi produknya syariah gitu ya. Jadi istilahnya kalau service level ya service level terbaik tapi produk syariah gitu ya. Kalau perusahaan mungkin perusahaan terbaik tapi syariah gitu ya. Saya lihat masih itu yang menjadi pertimbangan. Jadi nilai-nilai rasional itu tetap menjadi driven, tetapi sudah dibumbui oleh kebutuhan produk yang secara rasional oke, tetapi secara keyakinan sesuai gitu. Kelihatannya demikian.